Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Kinerja Produksi Padi Nasional periode 2022 sampai 2024. Baik, next slide. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada Bang Aditya Alfiansa, kemudian yang kedua ada Bang Agus Solihin, kemudian yang ketiga ada Muhammad Yasin, kemudian yang keempat saya sendiri Nurfatu Alim Budiman, kemudian yang kelima ada Bang Riko Sahputra Cibro. Baik, next slide. Yang selanjutnya untuk bagian urgensi analisis produksi padi nasional akan disampaikan oleh Bang Riko Sahputra Cibro. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Alim. Urgensi di slide tersebut adalah urgensi analisis produksi padi nasional. Kenapa analisis ini penting? Karena padi nasional adalah fondasi utama ketahanan pangan dan kedaulatan negara. Dengan analisis yang tepat, kita bisa menjaga stabilitas pangan sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Nah, di sini ada objek analisis kinerja produksi padi nasional periode 2022 sampai 2024. Metodologi datanya kita menggunakan proses ETL dan nilai strategis instrumen evaluasi kedaulatan pangan berdasarkan hasil luas panen, produksi, dan produktivitas. Next, tujuan pengembangan laporan. Poin pertama ialah monitoring atau mengevaluasi tren produksi padi nasional secara berkala selama 3 tahun terakhir. Poin kedua ada integrasi atau menggabungkan data luas panen dan produktivitas hasil konversi presisi ke dalam satu rebosi- repository. Dan terakhir, digitalisasi, mentransformasi data mentah dari BPS menjadi dashboard yang interaktif dan mudah dipahami. Untuk berikutnya, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Fatur. berikutnya ini adalah konsep data warehouse. Sistem penyimpanan terpusat yang mengintegrasikan data historis produksi padi dari berbagai sumber. Konsep data warehouse ini ada dari KSA, yaitu sumber data produksi padi, dan Power BI-nya digunakan untuk pelaporan dan analisis visual. Dan dari data warehouse-nya itu adalah pusat integrasi dan konsistensi. Mendukung analisis data jangka panjang yaitu dari tahun 2022 hingga 2024 dan memastikan konsistensi data. Kemudian memisahkan data operasional dari data analisis untuk performa yang lebih cepat. Next. Nah, kemudian di sini Visual Studio SSIS dan Data Flow Test. Visual Studio SSIS adalah engine utama dalam proses extract, transform, dan load atau disingkat sebagai ETL. Alatnya yang kita gunakan adalah Visual Studio SSIS sebagai engine utama proses extract, transform, dan load atau ETL. Data flow testnya, komponen ini yang mengatur aliran data dari sumber file mentah Excel menuju gudang data. Nah, keunggulannya sendiri adalah memungkinkan otomatisasi pengolahan data luas panen dan produktivitas secara sistematis. Berikutnya dilanjutkan oleh Bang Ali.
Baik, terima kasih. Di Oh, sini Bang Alim ya. oh iya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada Excel search, validasi merge join, dan lookup. Nah, untuk integrasi dan pembersihan data adalah langkah krusial untuk memastikan kualitas data yang masuk ke dalam sistem. Nah, untuk Excel search sendiri, konektor untuk mengambil data dari database Excel, sumber atau file eksternal. Kemudian merge join. Merge join ini adalah proses untuk penggabungan dua aliran data, yaitu data luas panen, produksi, dan produktivitas menjadi satu. Kemudian yang ketiga ada lookup. Lookup sendiri berguna untuk mencari referensi ID atau origin key, kemudian menjamin integritas data, mendukung pembentukan star skema. Baik, selanjutnya. Nah, untuk struktur data warehouse atau yaitu star skema, kelompok kami menggunakan struktur star skema untuk efisiensi query dan analisis data yang optimal di Power BI. Nah, ada tiga, yaitu dimensi waktu menggunakan periode tahun, kemudian fakta produksi padi menggunakan luas panen, produktivitas, dan total produksi. Nah, untuk dimensi wilayahnya menggunakan cakupan provinsi. Nah, pada tabel fakta berisi metrik kuantitatif seperti luas panen, angka produktivitas, dan total produksi. Kemudian pada tabel dimensi berisi atribut deskriptif seperti dimensi waktu yaitu tahun dan dimensi wilayah yaitu provinsi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Aditya. Oke, di sini slide selanjutnya kita menggunakan oleh DB Destination. Ini digunakan untuk pemuatan data ke gudang data. Setelah melakukan proses ETL yang cermat, data yang telah bersih dimuat ke dalam data warehouse. Fungsinya komponen akhir dalam data flow SSDS untuk memasukkan data yang telah bersih ke dalam tabel data warehouse. Outputnya di sini tersedianya database produksi padi yang siap dikonsumsi oleh alat visualisasi. Lalu integritasnya menjamin data yang masuk ke Power BI adalah data final yang sudah tervalidasi secara teknis. Next. Visualisasi Power BI. Next. Di sini mungkin akan kita demokan dulu kali ya Ya, Bang. untuk visualisasi ininya. Visualisasi. Boleh di izin share screen ya. Oke, di sini akan kita coba mulai dari proses ETL-nya dulu. Oke, di panel package ini kita menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi load dimensi dan load fact. Isi dari load dimensi itu berisi source dari Excel DIM provinsi yang sebelumnya sudah dibuat di SQL. Lalu menggunakan derivate column, sort, dan ditransformasikan menggunakan destination. Kemudian di control flow selanjutnya itu ada load fact. Di sini berisi data source fact dari panen padi yang sudah diintegrasikan dengan SQL juga. Di sini banyak ada 3 cabang, yaitu cabang luas panen, cabang produktivitas, dan cabang produksi. Dari masing-masing cabang ini kita lakukan merge join dari source 1 dan source 2. Kemudian dari source 2 ini kita joinkan dengan source 3 yaitu produksi. Kemudian menghasilkan data lookup provinsi dan data lookup tahun. Kemudian kita transfer ke SQL datanya itu menggunakan oleh DB Destination. Oke, selanjutnya kita akan presentasikan Power BI-nya.
Oke, di sini untuk hasil visualisasi dari proses ETL yang sudah kita kerjakan seperti ini, yang bisa kita pilih dari data tahun 2022, data tahun 2023, data 2024. Datanya menunjukkan di tahun 2022 distribusi panen per provinsi itu ada di sekitar 10 juta. Lalu di produksi tonnya ini per provinsi ada di 54 juta. Kemudian produktivitasnya ini per provinsi ada di 1.500. Dan untuk total tertinggi itu ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, ini memproduksi panen tertinggi se-Indonesia dari mulai tahun 2022, tahun 2023, bahkan sampai 2024, Jawa Timur ini mendominasi untuk panen terbesar. Kemudian di sini kita bisa melihat juga cakupan wilayahnya dari mulai wilayah dari Jawa Barat sendiri hasil panennya dari sekitar 1.600.000-an. Produksi per tonnya dari 9 juta. Lalu di produksi per tonnya itu ada di produksivitas per provinsinya itu ada di 56 juta. Itu hasil dari data yang kita olah di ETL. Mungkin sekian untuk visualisasi dari tim kita. Mungkin kita lanjutkan untuk kesimpulan ya. Silakan Bang, di share screen lagi Bang. Bang Alim. Oke, di sini ada ringkasan dan penutup. Data KSA ini fondasi akurat untuk kebijakan nasional pangan nasional. Lalu transformasi data ETL, SSS menjamin integrasi dan kualitas data. Wawasan strategis, Power BI mempolisikan insight untuk keputusan. Analisis ini mengukuhkan komitmen untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan data secara cerdas dan visualisasi yang efektif. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Aditya, Bang Yasin, dan Bang Riko Saputra yang telah memaparkan materi. Mungkin itu semua cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.